Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap agar kalian dalam keadaan sehat. Dan welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua pengen ngebahas sedikit tentang Qatar 2022 token. Dan terakhir gua bikin video mengenai Qatar 2022 token ada di 2 minggu yang lalu. Itu adalah video pertama gua mengenai token ini. Dan di video itu gua ngebahas sisi fundamental dari token tersebut. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lengkap mengenai Qatar 2022 token, kalian bisa cek videoku sebelumnya tentunya ya. Namun tentunya sebelum gua ke pembahasan intinya, gua tetap disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian gua selalu sarankan untuk tetap Dior or do your own research karena Dior itu penting. Biar gak terlalu banyak basa-basi, kita ke Dextool untuk melihat sisi fundamental dari token ini di waktu sekarang. Untuk harganya ada di 0,000 sekian 306, ada 90 di belakang koma, dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 24,14%. Dari market cap-nya ini di angka 14.800-an sekian US dollar. Dan dari holdernya sebanyak 11.447. Kalau misalkan gua merefer ke video gua sebelumnya di 2 minggu yang lalu, itu holdernya masih sekitar 7.000-an, 7.700-an kalau nggak salah. Dan sekarang sudah mencapai 11.000-an. Artinya dari 2 minggu yang lalu punya kenaikan holder yang sangat signifikan, hampir 2 kali lipat ya, sebentar lagi dua kali lipat lah. Kemudian ini ada total circulating supply-nya sekitar 48 kuadriliun ya. Ini adalah chartnya. Gua ambil dari Dextool di time frame 4 jaman. Waktu gua bikin video sebelumnya di tanggal 14 Maret, itu harganya ada di sekitar sini, di candle ini. Dan bisa dikatakan setelah itu mengalami penurunan. Ini sempat menyentuh MA 100-nya dan sempat tertahan beberapa saat sampai di area sini dan pada akhirnya dia jatuh. Ini adalah key support level paling bawah setelah ATH sebelumnya. Jadi di waktu itu harga token Qatar 2022 jatuh dari ATH yang pertama ke area sekitar sini. Ini sekitar 90-91%an lah. Dan menurut gue ini cukup dalam juga gitu kan. Pada akhirnya di tanggal 22 Maret itu mengalami kenaikan, nge-breakout MA 100-nya di sini sampai ke kepala 18-an waktu itu, dan akhirnya dia koreksi, sempat sideways juga di area sini ya. Dan akhirnya di tanggal 26 pun juga ada kenaikan, sempat koreksi sebentar di sini dan akhirnya dia ngepump lumayan signifikan, dan ini pun juga sampai berhasil nge-breakout ATH yang sebelumnya ya, sampai di kepala 47-an lah waktu itu ya. Dan memang setelah harganya mencetak ATH baru, dia koreksi, sempat sideways sedikit di sini dan akhirnya dia nge-breakdown MA 9. Ini adalah MA 9-nya. Dan sekarang ada di harga ini ya. Kalau gua melihat performa dari token ini sejak tanggal 22 Maret, memang bisa gua katakan dia punya performa yang bagus sejak hari itu. Untuk persentase kenaikan sejak tanggal 22 Maret sebelah sini ya, sampai ke ATH-nya itu mengalami kenaikan sebesar 1173%, sekitar itu. Tentunya kalau misalkan ada teman-teman yang beli di sekitar area sana, ya pasti sudah cuan banyak untuk sekarang. Apalagi kalau masukin dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Kemudian kalau kita tarik persentase penurunan dari ATH yang terakhir ini ke harga sekarang, Qatar 2022 token telah mengalami penurunan sebesar 30,6%, sekitar itu kurang lebih. Dan kalau misalkan ada yang nanya ke gua, apakah sudah aman masuk di area-area sekarang atau waktu sekarang? Kalau jawaban gua sih, gua nggak berani. Ini menurut gua ya, gua nggak berani. Karena dengan melihat MACD-nya, ini sekarang udah ada dead cross di situ ya. Dan dead cross di sini adalah sinyal penurunan kalau hanya melihat dari MACD-nya. Namun kedepannya juga nggak ada yang tahu, pun juga masih ada kemungkinan untuk naik gitu kan. Hanya saja kalau misalkan ini nanti terjadi penurunan, sedalam apakah penurunannya, ya semoga sih nggak sampai turun banget gitu loh. Semoga saja fenomena yang sebelah sini nggak terulang. Artinya kalau misalkan fenomena yang sebelumnya terulang, ya dia penurunannya bakal dalam gitu loh. Karena kan ini juga kalau kita melihat MA 100-nya pun juga udah agak jauh jaraknya gitu kan. Kalau misalkan dia sampai turun menyentuh MA 100-nya, penurunnya akan dalam seperti itu. Namun karena ini community driven token, jadi apapun bisa terjadi sebenarnya. Ya tergantung komunitasnya seperti apa, behavior dari komunitasnya seperti apa gitu loh. Dan kira-kira kedepannya akan ada hal besar apakah ya untuk project ini. Itu kadang-kadang akan merubah hal-hal
yang teknis seperti ini. In the end, gue tetap disclaimer on bahwa ini murni opini gue sendiri, tanpa adanya suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Ya, sekali lagi gue harus bilang seperti itu. Jadi gue sarankan ke kalian tetap hati-hati, tetap waspada, dan selalu bijak dalam bertrading, apapun proyeknya. Oke lah teman-teman, kita tinggalkan chartnya dulu dan kita akan lihat ada kabar apa di Twitternya. Kita akan mencari hal-hal yang menarik di Twitternya ya. Gue bikin video sebelumnya ada di tanggal 14 Maret dan gue akan ngebahas tweet-tweet yang menarik setelah tanggal 14. Jadi ini di tanggal 15 Maret diumumkan bahwa FWC atau token ini now listed on SafePol Wallet. Kemudian di tanggal 17 Maret ada announcement juga FWC is now listed on CoinMooner. Lanjut, kemudian di tanggal 18 Qatar 2022 token atau FWC to be listed on DigiFinex. Ya, tradingnya waktu itu dibuka di tanggal 19 Maret. Jadi memang kalau dari tanggal 15 sampai tanggal 18 di waktu itu listing di 3 platform. Kemungkinan besar itu adalah pemicunya yang mengakibatkan Qatar 2022 token harganya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dilanjutkan di tanggal 20 Maret ada token burning sebesar 2 kuadriliun. Nanti kita akan cek juga ya di BSC scan-nya untuk hal ini. Kita lanjut di tanggal 22 Maret Qatar 2020 token nge-tweet, we will be listed in Bitmart Exchange. Untuk tanggal listingnya, deposit feature ini dibuka di tanggal 2 April 2022. Kemudian tradingnya ada di tanggal 4 April, withdrawal feature-nya ada di tanggal 5 April. Berarti ini adalah next catalyst untuk Qatar 2022 token ke depannya. Karena sekarang tanggal 29, jadi beberapa hari lagi ini nanti akan di listing di Bitmart. Yang mana ini adalah berita bagus. Kemudian ini ada announcement dari Buybox, Qatar 2022 token akan di listing di platform mereka di tanggal 30 Maret. Berarti listing ini dilaksanakan sebelum listing di Bitmart. Berarti dalam waktu dekat ini besok akan di listing di Buybox dan di tanggal 4 akan di listing di Bitmart. Jadi dua berita tadi menurut gua itu adalah berita yang sangat bagus ke depannya ya, karena otomatis ketika di listing di platform exchange yang baru itu akan menarik investor yang baru juga. Holder akan semakin bertambah, volume perdagangan pun juga akan semakin bertambah seperti itu. Ya, sekali lagi gue ulang, dalam waktu dekat tanggal 30 akan di listing di Buybox dan tanggal 4 April trading akan dibuka di Bitmart. Kita juga akan ngecek di BSC scan untuk Qatar 2022 token. Ini adalah total supply-nya, gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kemudian holdernya, oke, ternyata menurut BSC scan dan ini lebih valid ya tentunya. Holdernya sebanyak 12.433 holders. Itu pun juga di tweet di Twitternya di tanggal 28 Maret yaitu kemarin. Congratulations on reaching 12,000 holders. Our community is getting bigger every day. Jadi kemarin di tanggal 28 Maret Qatar 2022 token ini mencapai holder sejumlah 12.000 holders. Kita lanjut. Untuk null address atau dead walletnya, persentasenya sekarang ada di angka 75,8 sekian persen. Di 2 minggu yang lalu, pada saat gue bikin video sebelumnya mengenai token ini, persentasenya pada saat itu adalah 72, sekian persen. Dan sekarang udah bertambah. Berarti circulating supply untuk token ini untuk sekarang sebesar kurang lebih sekitar 25% saja. Tadi kita lihat di tweetan tanggal 20 Maret, yaitu di sini dikatakan token burning sebesar 2 kuadriliun. Dan kalau kita cek di BSC scan-nya, di dead wallet-nya, memang di 8 hari yang lalu atau di sini bisa kita lihat tanggal 20 Maret itu ada token yang di-burn sebesar 2 kuadriliun di sini ya. Dan setelah itu 4 hari yang lalu ada 3 kali token burning di sini dan jumlahnya pun juga lumayan besar. Jadi berdasarkan info tadi, kita tahu circulating supply untuk Qatar 2022 token kurang lebih sekitar 48, sekian kuadriliun. Itu yang tersisa di pasaran. Kalau kita mengacu ke roadmap-nya, ini kan kuartal 1 udah hampir mau selesai. Dan selanjutnya kita akan memasuki kuartal kedua. Kalau kita cek berdasarkan white paper-nya, di kuartal kedua, upgrading site, 20% burning, developed marketing, list in exchange like Asbit Dex Tool 1 inch, ada NFT World Cup release, dan ada contract with reputable betting sites throughout the country, especially Russia. Dan ini adalah lottery between holdersnya. Untuk pemenang pertama $1,000, juara kedua $500, ketiga $250
US dollar dan selanjutnya ya. Tentunya teman-teman, kedepannya kita akan melihat apakah ini nanti akan bisa naik lagi dari poin sekarang atau justru akan koreksi lebih dalam lagi. Memang dalam waktu dekat ini akan di list di 2 platform. Tapi kadang ketika token di list di platform baru, exchange baru, itu pun juga nggak sedikit yang justru mengalami penurunan. Karena misalkan contoh orang-orang yang beli di bawah sini pun juga akan memanfaatkan momen tersebut untuk take a profit. Seperti itu. Ya, jadi jangan kaget kalau misalkan ada project yang di list di platform baru justru malah mengalami penurunan. Tapi tetap semoga ada kenaikan lah gitu, biar semuanya happy gitu kan, developernya happy, holdernya happy, semua happy gitu loh. Oke lah semua, jadi untuk pembahasan kali ini gua cukupkan sampai di sini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah mantengin dari awal sampai akhir, really appreciate you guys. Tetap sehat, tetap bijak dalam bertrading, dan tentunya tetap Dior ya. Gua Setiawan undur diri, keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit, peace, bye guys.